Ya, jadi Bapak Ibu izin eh, hari ini kami dari Subbagian Umum Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Serang dan juga dari tim dari Subbagian Keuangan Dinas Kesehatan Kota Serang akan menyampaikan terkait si Oke. Jadi si Oke ini adalah sistem atau website yang dimana nanti Bapak Ibu Kasubag TU, kalau dulu-dulu biasanya Bapak Ibu itu absen itu membuat absen terus ya daftar hadir lah. Daftar hadir itu harus dikumpulkan ke dinas kesehatan gitu ya, secara fisik gitu ya. Tetapi dengan menggunakan si Oke ini nanti Bapak Ibu tidak perlu ke dinas kesehatan Kota Serang. Bapak dan Ibu cukup nanti mengupload data-data dukung yang kami minta nanti dari sistem si Oke ini. Seperti itu. Eh, Sebentar. Nah, eh, jadi Bapak Ibu nanti hari ini kami akan menyampaikan terkait eh, pertama cara penggunaan pembagian tugas sih lebih tepatnya. Jadi nanti saya akan jelaskan di awal pembagian tugas yang berubah mungkin ya. Nanti antara Dinas Kesehatan Kota Serang dan juga Bapak Ibu di Kasubag TU maupun Kasubag Upak RSUD. Di mana insya Allah pembagian tugas ini bisa lebih mempermudah dan mengefisiensikan pekerjaan kita semua. Kayak gitu ya. Lalu nanti setelah pembahasan pertama, yang kedua adalah cara bagaimana mengupload data dukung yang dibutuhkan ke dalam si Oke Dinas Kesehatan Kota Serang ini. Ya, jadi izin yang pertama saya akan mulai dari pembagian tugas yang terbaru ya terkait eh, pengusulan TPP ya. Karena tujuan utama dari si Oke ini adalah mengusul bagaimana nanti akhirnya eh, kita dalam mengusulkan TPP ini, kan kalau dulu-dulu Bapak Ibu harus mengumpulkan daftar hadir, lalu daftar hadir ini dimasukkan ke dalam Dinas Kesehatan Kota Serang, lalu nanti Dinas Kesehatan yang akan mengolahnya lagi, lalu mengumpulkan ke BKPSDM untuk divalidasi maupun untuk diserahkan ke BPKAD untuk menjadi dasar pengusulan TPP. Nah, tetapi itu seperti itu dulu ya. Nah, yang sekarang nanti alurnya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, nanti Bapak Ibu akan mengupload data dukung. Eh, saya coba share. Mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan surat edarannya ya. Ntar saya cari dulu surat edarannya. Saya izin share screen dan sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu di edaran TPP ini yang sudah kita kirimkan ke Bapak dan Ibu Kasubag TU maupun Kasubag Upek RSUD. Jadi di sini adalah edaran terkait pengumuman sih, pengumuman terkait pelaporan data pendukung pengusulan TPP bagi UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Serang, di mana berdasarkan peraturan Perwal TPP yang terbaru, jadi melihat peraturan yang terbaru tersebut, kita melihat bahwa perlu adanya prosedur yang perlu kita ganti, yang kita perlu alurnya kita perlu ubah. Jadi Bapak Ibu nanti di poin satu ini ya. Jadi nanti kami minta eh, ada beberapa dokumen yang nanti diupload. Yang dimana nanti untuk formatnya nanti kita akan jelaskan di pembahasan kedua, di poin kedua yaitu terkait cara penginputan data pendukungnya di si Oke. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus mengupload nanti daftar hadir pegawai. Nah, daftar hadir pegawai ini karena Puskesmas dan RSUD masih menggunakan absen manual,
Maaf Bapak Ibu, tadi terlempar sayanya karena sinyal mungkin ya. Saya izin share screen lagi. Ya, izin saya share screen lagi. Punten, mohon maaf. Ya, jadi Bapak Ibu, izin lanjutkan ya. Ya, jadi untuk data pendukung yang kita nanti diupload di dalam si Oke ini adalah daftar hadir pegawai. Daftar hadir pegawai ini karena kita masih menggunakan manual, silakan nanti Bapak Ibu secara manual ya. Daftar hadirnya seperti biasa, daftar hadiran tanda tangan ya. Daftar hadir manual kayak gini. Lalu yang kedua, poin B adalah daftar nominatif pegawai terbaru. Kenapa kita minta ini? Walaupun kami update juga di Unpad Dinkes, tapi kita juga perlu update juga sebagai pembanding dari PTD, dari Puskesmas, Labkesda, Gudang Farmasi, dan sebagainya. Karena permasalahan kita kemarin sebagai evaluasi kami bahwa kita sering agak agak salah terhadap jumlah pegawai kayak gitu. Jadi kami minta data nominatif pegawai terbaru yang di mana nanti sebenarnya formatnya sudah kami share di grup Kasubag PU ya. Di grup e-kinerja kalau saya ya, di grup e-kinerja. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti format tersebut. Nanti saya juga sambil jelaskan di sini formatnya seperti apa. Lalu yang poin C yaitu data rekapitulasi cuti. Nah, data rekap cuti ini karena nanti model pengusulan dokumennya adalah per periode. Jadi misalkan nih untuk yang terdekat ini kan 25 Februari, 25 Januari dan 20 sampai 25 Februari 2024. Sehingga yang dimasukkan adalah data rekap cuti yang di mana cutinya itu berada di dalam waktu dari 25 Januari 2024 sampai 25 Februari 2024. Nanti saya kasih contoh eh, seperti apa kayak gitu ya. Karena ada puskesmas yang sudah mengupload, nanti saya kasih contoh. Lalu yang poin D, yaitu data rekapitulasi dinas luar. Dinas luar ini adalah bagi Bapak Ibu yang memang yang harus rapat keluar ya, bukan Zoom ya. Kalau Zoom kan mungkin Bapak Ibu bisa di puskesmas. Tetapi kalau yang saya maksud di sini adalah data rekap eh, Bapak Ibu perjalanan dinas keluar. Misalkan rapat di Ledian atau rapat di manapun itu ya. Nah, itu nanti ada formatnya sendiri yang sudah kami share juga di grup e-kinerja. Nanti bisa dilihat. Nah, lalu selanjutnya, yaitu yang terakhir adalah data rekapitulasi penilaian bulanan. Penilaian bulanan e-kinerja. Yang nanti saya akan sampaikan di eh, hari ini ya, di sosialisasi hari ini. Eh, Lalu yang poin kedua, nah ini terkait poin dua. Nah, ini pelaporan ini nanti akan dilaporkan setiap bulan dengan menggunakan si Oke, Dinas Kesehatan Kota Serang. Poin tiga, ini nanti berlaku untuk seterusnya. Tapi untuk bulan ini mungkin karena masih penyesuaian, tapi kami minta sebelum tanggal 25, setidaknya tanggal 22 atau 23 sudah selesai, di mana nanti laporan ini diinput ke dalam si Oke untuk yang sekarang periode Januari sampai Februari itu sebelum tanggal 23 Februari. Kenapa? Karena kita akan proses untuk pengusulan dasar TPP karena pengusulan TPP ini paling lambat tanggal 25 setiap bulannya. Dan nanti seterusnya Bapak Ibu untuk nanti bulan seterusnya
sebelum tanggal paling lambat tanggal 20 Bapak Ibu sudah melaporkan dokumen yang tadi kita minta itu di sebelum tanggal paling lambat sampai tanggal 20 di setiap bulannya. Misalkan nanti untuk periode selanjutnya di periode 25 Februari sampai 25 Maret. Nah, itu berarti sebelum di tanggal paling lambat tanggal 20 Maret sudah masuk ke dalam sudah diupload ke dalam si Oke. Kayak gitu. Nah, untuk terkait surat edarannya seperti itu. Hmm, kira-kira sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, izin saya lanjutkan. Bapak Ibu paham ya? Insya Allah, Pak. Paham, Oke. Mas. Oke. Sebenarnya ini Bapak Ibu sebenarnya nanti dengan adanya si Oke ini akan lebih mempermudah Bapak Ibu semua dan juga sebagai nanti update kartu kendali terkait kepegawaian di masing-masing UPTD. Jadi Bapak Ibu nanti format ini, format-format seperti format rekapan cuti, rekapan dinas luar maupun dating daftar nominatif ini menjadi nanti kartu kendali Bapak Ibu semua nanti di Puskesmas. Jadi selain dasar pengusulan TPP terkait ketatausahaan kepegawaian pun Bapak Ibu sudah mempunyai formatnya dari kita sehingga Bapak Ibu bisa terupdate setiap bulan kayak gitu. Saya izin lanjut ya. Iya, Pak. Izin saya masuk ke poin 2. Saya akan lanjut terkait cara mengakses si Oke. Nah, pertama saya share screen terlebih dahulu. Sebentar. Ya, sudah muncul ya Bu, Bapak Ibu tampilannya. Jadi Bapak Ibu silakan nanti Bapak Ibu mengakses link ini https bit.ly garis miring si oke strip Dinkes Kota Serang. Nanti saya copy di dalam chat grup dan juga grup WhatsApp kinerja. Ya, sudah saya kirim linknya di grup kinerja dan juga di chat Zoom ya. Bisa dicek di chattingan Zoom ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu klik link ini, nah nanti Bapak Ibu tinggal klik enter saja. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini halaman berandanya, halaman home-nya. Nah, di sini Bapak Ibu akan melihat apa saja yang diminta di sini. Pertama, data rekapan cuti setiap bulan, data kehadiran, daftar hadir ini ya maksud kami, daftar hadir setiap bulan sesuai periodenya yaitu 25 per tanggal 25 ya. Misalkan 25 Januari sampai 25 Februari atau 25 Februari sampai 25 Maret kayak gitu ya. Jadi tidak berubah untuk daftar hadir sama seperti yang kemarin kita sudah buat.
lalu data nominatif pegawai, data rekapitulasi dinas luar tiap bulan, lalu data rekap penilaian kinerja tiap bulan. Nah, lalu eh, eh, nah kalau kita geser ke bawah, nanti ketika Bapak Ibu sudah mengupload dan sudah kita verifikasi dari Umpak dan keuangan, nah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini contoh ya, Puskesmas Serang Kota sudah mengupload ya untuk yang periode Januari sampai Februari. Nah, nanti ada catatan dari kami eh, bila data tersebut sudah oke atau sudah sesuai. Di sini kita akan di sini tulis sesuai. Nah, dengan keterangan oke ya. Nah, bila nanti ada mungkin kekurangan atau apa, kita akan update di sini dan juga kami akan mungkin koordinasi dengan Kasubag PU seperti itu. Nah, jadi ini eh, tujuannya di sini adalah memberitahukan terkait updating penginputan di setiap periodenya kayak gitu. Jadi nanti ketika misalkan Puskesmas Walantaka misalkan menginput nanti akan muncul di sini berdasar dan juga hasil verifikasinya seperti itu. Nah, saya izin lanjut. Nah, ini halaman awal. Nah, Bapak Ibu silakan nanti saya sarankan untuk membuka website ini menggunakan komputer atau laptop ya. Karena kalau menggunakan HP atau tablet ya agak susah gitu ya. Nah, selanjutnya bisa digeser ke format pelaporan. Nah, jadi dari halaman beranda ini Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu klik aja nih di atas ada tulisan menu format pelaporan. Silakan klik saja. Nah, nah, di sini Bapak Ibu bisa mengdownload atau mengunduh format-format yang datanya nanti kami akan minta dan akan diupload di dalam COK. Jadi di sini ada tiga format, yaitu format rekapan cuti, format rekapan dinas luar, dan data nominatif pegawai. Kenapa kita tidak tampilkan format daftar hadir? Karena daftar hadir ini Bapak Ibu sudah memang melakukannya rutin, jadi silakan menggunakan format sesuai yang Puskesmas punya untuk daftar hadir. Lalu untuk format rekapan penilaian kinerja, nanti kenapa kita tidak munculkan di dalam sini? Karena format rekapan kinerja itu Bapak Ibu nanti mengaksesnya ke kinerjanya, bukan ke untuk merekap. Jadi ketika kinerja misalkan di Puskesmas Swalantaka itu misalkan sudah mengisi, itu bisa nanti merekapnya menggunakan akun kepala puskesmasnya. Nanti saya akan sampaikan setelah pembahasan si OKY. Gitu. Nah, contoh misalkan untuk format rekapan cuti, silakan Bapak Ibu download ya. Di sini, ini ada logo Excel atau tulisan format rekapan cuti, silakan klik saja. Nah, nah di sini Bapak Ibu akan diarahkan ke spreadsheet, di mana nanti Bapak Ibu silakan nanti Bapak Ibu jangan ngetik di sini ya. Jangan mengetik di sini, Bapak Ibu harus download. Caranya klik file, di sini ada klik download. Saya ulang ya, pelan-pelan. Pertama, ada menu file. Di sini ada klik download. Di sini ada format Microsoft Excel. Jadi yang di download yang ini ya. Karena kalau Bapak Ibu menggunakan format yang lain, Bapak Ibu nggak bisa mengetik format Excel yang seperti itu. Nah, silakan nanti diklik saja. Nah, nanti akan otomatis terdownload seperti ini. Oke, saya stop share dulu. Saya akan sampaikan terkait pertama format rekapan cutinya terlebih dahulu. Sebentar.
Ya, saya izin share ulang lagi, share screen lagi. Nah, di sini Bapak Ibu akan melihat format Excel-nya. Format Excel data rekapan cuti untuk setiap bulannya. Nah, Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu lihat di sini ada judul ya. Silakan Bapak Ibu mengetik secara manual di sini data rekapan cuti bulan karena kita menggunakan tadi ya periode 25 Januari sampai 25 Februari dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu silakan di sini ketik aja data rekapan cuti bulan Januari sampai Februari misalkan. Februari 2024. Dengan unit kerjanya adalah sesuaikan dengan nama UPTD atau nama nama unit nama nama UPTD ya. Misalkan unit kerja UPTD Puskesmas Sawaluhur contoh. Nah, seperti ini contohnya. Sesuaikan dengan masing-masing unit kerja ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa Puskesmas Sawaluhur atau UPTD Gudang Gudang Farmasi disesuaikan saja dengan unit kerjanya. Nah, saya izin lanjut. Nanti, nah di sini ada isian yang harus Bapak Ibu isi. Nah, sebenarnya ini udah saya kasih contoh ya di format Excel-nya. Nah, misalkan untuk nomor diisi saja angka 1. Nah, nama lengkap silakan isi sesuai nama ASN-nya ya. ASN ini adalah PNS dan P3K. Jadi bila ada P3K juga yang cuti, silakan nanti masukkan juga nama lengkap P3K-nya di sini. Contohnya di sini nama saya sendiri yaitu Prabu Dwi Putra Widiantoro. Serta gelar, lalu NIP, silakan masukkan NIP-nya. Nah, untuk jenis cuti, di sini Bapak Ibu jangan jangan mengetik manual ya. Di sini Bapak Ibu ada, bentar saya besar. Nah, di sini ada pilihan. Bapak Ibu jangan mengetik manual, silakan untuk mempermudah saja sih ini. Tinggal Bapak Ibu pilih saja cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti sakit, cuti karena alasan penting, atau cuti besar. Nah, silakan pilih salah satu sesuaikan dengan kondisi pegawai. Di sini saya kasih contoh cuti tahunan, tinggal klik. Nah, bila cuti melahirkan, silakan pilih saja cuti melahirkan, tinggal diklik saja. Dia akan otomatis berubah. Seperti itu. Nah, untuk tanggal mulai cuti ini, nah, sebentar. Nah, tanggal mulai cuti ini, eh, range waktunya atau jarak waktunya berada masih di dalam satu periode itu. Misalkan Bapak Ibu mau melaporkan yang periode Januari dan Februari 2024. Berarti tanggal mulai cutinya harus yang berada di rentan waktu 25 Januari sampai 25 Februari 2024. Contoh, misalkan saya cuti di tanggal kayak kemarin saya cuti ya. Nah, itu misalkan dari tanggal misalkan dari 22 sampai 23 Februari. Nah, mulainya 22 Februari. Tinggal Bapak Ibu ganti saja. Misalkan 22 Februari 2024 sampai 23 Februari 2024. Nah, itu untuk eh, yang cuti tahunan sih sebenarnya bentuknya pasti seperti ini. Karena cuti tahunan kan hanya 12 hari dalam satu tahun. Nah, tapi bila ada kasus kondisi di mana cuti melahirkan yang di mana sudah mulai cutinya dari bulan sebelumnya. Misalkan kemarin ada pegawai yang cuti melahirkan P3K ya. Dia beliau cutinya dari awal Januari. Seingat saya dari bulan awal Januari tanggal 2 nggak salah sampai nanti di bulan
misalkan sampai bulan Maret. Nah, berarti Bapak Ibu nggak apa-apa isi saja di sini dari tanggal 2 Januari 2024 sampai tanggal selesainya misalkan tanggal 2 lagi contoh. Tanggal 2 Maret. Kenapa seperti ini boleh? Karena cuti melahirkannya ini kan melewati periode Januari dan Februari ini. Jadi masih masuk ke dalam rentang waktu Januari dan Februari, Januari sampai Februari 2024. Walaupun cuti melahirkannya selesainya Maret, tapi kan yang bersangkutan melewati Januari dan Februari 2024. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, bila bila Bapak Ibu misalkan di unit kerjanya tidak ada yang cuti, misalkan di Puskesmas Sawaluhur gak ada yang cuti sama sekali, berarti kosongin saja, tetapi dokumennya tetap diupload tapi dengan kondisi kosong. Contoh seperti ini. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu print saja, print. Kalau misalkan yang kosong ya, yang nggak ada cuti sama sekali, di print saja, terus dijadikan PDF, nanti tinggal diupload kayak gitu. Seperti itu untuk rekapan cuti. Saya stop share dulu nih. Sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Kalau ada Prabu yang mau pakai bertanya, tanda tangan nggak? nggak perlu Bu. Untuk saat Oh, ini nggak kosongnya perlu dulu. kosong beneran. Ya format kayak gitu kosong aja. Karena tanda Oh, tangannya sudah ada di daftar hadirnya. Tanda oh. tangan. Yang berarti di tiap rekapan itu nggak usah tanda tangan kapus di bawah-bawahnya, cukup Nggak di perlu. absensi. Betul, nggak perlu. Jadi Oke, cukup format itunya aja. Seperti itu. ya, ya. Oke. Eh, ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Mas Prabu Ya, izin masukkan. Kalau memang tidak tanda tangan berarti nggak usah di print eh, langsung rubah PDF aja ya. bisa kayak gitu. Karena gini, Pak Idhar. Saya udah nyoba. Kadang kalau Excel ke PDF langsung save as PDF itu kadang ukuran filenya jadi nggak sesuai. Oh Tapi iya 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 tapi iya, iya. sesuai. Jadi Margin sama sesuai. sheetnya ya. Oke oke oke. Jadi sesuaikan aja ya. Sesuai kondisi Bapak Ibu semua. Bila Excelnya bisa langsung save as ke PDF, silakan save as PDF. Kalau kosong ya, ya kalau Excel ke PDF bisa di save as PDF atau bisa dicetak dulu terus dijadikan PDF. Bisa kayak gitu. Jadi bisa ada dua cara sih. Kayak gitu. Cuman karena mungkin ketika di save as PDF Excel Bapak Ibu mungkin bisa jadi berbeda-beda. Terkadang formatnya bisa jadi berantakan. Saran saya lebih lebih baik di print lebih baik di print dahulu. Kalau menurut saya sih. Kayak gitu. Paling gitu Pak Idhar ya. Oke siap Mas Prabu makasih. Ya, sama-sama. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Kita sambil sharing aja ya. Bisi takut ada yang Bapak Ibu bingung gitu ya. Kalau tidak ada, izin saya lanjut terlebih dahulu. Nah, izin. Mas Prabu, Ya, Bu Opi, Mas. bagaimana? Yuk. Jadi intinya absen-absen itu termasuk cuti dan izin dan rapat luar dinas itu Ya, diupload, dikirim ke si OK gitu kan? iya betul. Sehingga Ya. harapannya, sehingga nanti Bapak Ibu nggak perlu lagi mengantarkan dokumennya ke Dinas Kesehatan, dan kami dari Umpak dan Keuangan bisa lebih mudah memverifikasinya. Kayak gitu, Nah, Bapak. tapi Gitu, Bu Opi. tapi kalau yang absen itu nggak usah tanda tangan merekanya. Apa saya bikin dulu tanda tangan ke PDF-in baru saya kirim ke si OK Betul, gitu. betul, kayak gitu. Jadi daftar hadirnya tetap daftar hadir manualnya tetap ditandatangan oleh atasan Ya, unit masing-masing. Nah, ya. tetapi untuk rekapan yang lain-lain itu tidak perlu tanda tangan dulu, kayak gitu. Oke. Gitu. Nah, izin. Oh ya sebelumnya sebelum saya lanjut ya Bapak Ibu. Kalau dulu Bu, Bapak Ibu, nah ini balik ke poin satu tadi ya pembahasan yang pertama. Jadi ketika
dulu Bapak Ibu di puskesmas atau daerah RSUD membuat namanya rekapan pemotongan TPP ya. Nah, sekarang Bapak Ibu nggak perlu membuat itu, cukup mengirimkan dokumen tersebut ke dalam si Oke, biar kami dan keuangan yang membuat rekapan pemotongan TPP-nya berdasarkan bukti kepegawaian, daftar hadir, cuti dan segala macam yang diupload ke dalam si Oke. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu repot-repot membuat rekapan pemotongan TPP-nya. Jadi untuk rekapan pemotongan Jumlah TPP-nya uangnya kita kosong yang nanti dong. yang buat. Jumlah uangnya kosong. Dan yang belum di-mute, silakan di-mute dulu. Jumlah uangnya kosong dong, Pak. Kenapa, Total Bu? uangnya. Kan di situ ada rekapan pemotongan, ada jumlah uangnya. Jadi jumlah uangnya kosong. Nah, jadi Ibu nggak perlu buat itu. Rekapan Oke. pemotongan itu nggak perlu dibuat. Jadi nanti yang rekapan pemotongan TPP itu yang ada jumlah uangnya segala macam itu nanti kami yang buat dari Umpak dan Keuangan. Oke. Oh, tadi saya udah nanya di WA Mas Prabu saya tentang cuti. Kalau Bu Intan kan ngajuin cuti buat tanggal 29 nih. 29 Februari ya. Ya, saya bentuknya seperti surat cuti yang tahun-tahun yang lalu atau seperti apa? Untuk format cuti masih sesuai yang seperti yang dulu ya, Bu ya. Jadi nggak ada yang beda. Jadi nanti format cutinya untuk Bu Intan ya, berarti nanti di tangan Bu Intan dulu, nanti di tangan oleh kepala dinas. Nanti diserahkan aja ke kami ya, di Umpak ya. Ya, sip. Nanti misalkan Bu Intan itu kan pensiun cuti di tanggal 29 Februari. Nah, nanti masuk ke rekapan cuti yang nanti di periode Februari sampai Maret, 25 Februari sampai 25 Maret 2024. Nah, terus ini ada yang bertanya di chat ya. Ini RS siapa ya? Username-nya RS. Mas, kalau cuti tanggal 5 Januari tetap diinput nggak? Tapi ini periodenya 25 Januari sampai 25 Februari. Tetap. Jadi kan 5 Januari ini masih di dalam rentang waktu 5 Januari ya. Nah, kalau 5 Januari berarti tidak perlu dimasukkan. Sorry, maaf. 5 Januari ini tidak perlu dimasukkan Bapak atau Ibu RS ya nih. Username-nya Zoom-nya RS soalnya. Jadi untuk tanggal 5 Januari tidak perlu dimasukkan karena rentang waktunya adalah 25 Januari sampai 25 Februari. Seperti itu. Nah, paling seperti itu. Ini RS siapa ya? RSUD kali ya? Nah, Mas mau tanya nih, mau memastikan ya. Jadi ya. kita itu melaporkan hanya yang 3 format itu aja ya. Format rekapan cuti, dinas luar sama data nominatif itu aja. 5 Bu, lebih tepat ya. Jadi 3 Sama itu yang absen tanda tangan. absen tanda tangan sama data rekapitulasi penilaian kinerja setiap bulan. Nanti aku Oh, sampaikan di akhir deh caranya. Merekapnya seperti apa. kalau data itu berarti yang ininya aja yang biasa yang format validasi TPP itu, tapi bagian sheet awal aja. Yang sheet uang enggak. Oh enggak. Jadi Ibu nggak perlu membuat format rekapan pemotongan TPP-nya. Nggak perlu. Itu yang membuat nanti kami dari Umpak dan Keuangan Dinas Kesehatan. Cukup. Jadi Ibu nggak perlu buat itu. Format rekapan EKIN itu di mana? Nah, itu nanti aku jelasin di akhir ya, Bu ya. Nanti caranya seperti apa? Intinya sih gampang sih. Tinggal nanti membuka akunnya Kepala Puskesmas. Nanti tinggal menarik data aja dari situ. Nanti aku sampaikan ya, Bu ya, di akhir. Oke. Ya, makasih ya, Bu ya. Ada lagi? Jadi Bapak Ibu saya tekankan perbedaan dengan adanya si Oke ini. Yang pertama, Bapak Ibu hanya perlu melaporkan 5 dokumen. Pertama, daftar hadir pegawai manual yang TTD yang ada tanda tangannya. Lalu yang kedua, daftar rekapan cuti di setiap bulannya. Daftar rekapan dinas luar setiap bulannya. Lalu daftar nominatif pegawai
terupdate setiap bulannya. Lalu yang terakhir, daftar rekapitulasi penilaian kinerja setiap bulan. Hanya 5 itu saja yang Bapak Ibu nanti upload di dalam si Oke. Nanti dari hasil uploadan tersebut, itu menjadi dasar kami dari UMPAK Dinas Kesehatan dan juga subbagian keuangan Dinas Kesehatan untuk memvalidasi, memverifikasi data TPP, rekapan pemotongan TPP. Sehingga Bapak Ibu yang ada di UPTD tidak perlu membuat rekapan pemotongan TPP yang ada jumlah uang ya, nggak usah. Rekapan pemotongan TPP itu nanti kami yang membuat dari UMPAK dan keuangan. Kayak gitu. Berdasarkan hasil evaluasi di tahun 2023. Seperti itu. Izin saya lanjut dulu ya pembahasan selanjutnya. Nah, saya share screen lagi. Saya masuk ke dalam, sebentar. Saya izin share screen lagi. Saya akan masuk ke si Oke lagi. Nah, selanjutnya di sini ada format rekapan dinas luar. Nah, silakan Bapak Ibu. Caranya sama seperti tadi kita mendownload format rekapan cuti. Silakan Bapak Ibu klik saja. Nah, nanti Bapak Ibu klik file. Nanti klik download. Di sini ada Microsoft Excel. Nah, nanti akan tersimpan format rekapan dinas luar. Nah, izin saya stop share lagi. Saya akan membuka file Excel dari format rekapan dinas luar. Sebentar. Ya, sebentar, masih loading. Ya, sudah muncul ya tampilannya. Nah, di sini adalah format rekapan dinas luar. Di mana nanti rekapan dinas luar ini yang Bapak Ibu harus lakukan yang pertama mengganti judulnya terlebih dahulu ya. Contohnya sama kayak tadi format rekapan cuti, tinggal Bapak Ibu ganti saja untuk periode bulannya, misalkan Januari sampai Februari 2024. Yang perlu kami ingatkan kembali bahwa yang Bapak Ibu rek di sini adalah per tanggal 25. Jadi misalkan untuk periode Januari dan Februari 2024, berarti dari tanggal 25 Januari sampai 25 Februari 2024. Jadi Bapak Ibu hanya cukup menginput dinas luar yang ada di dalam rentang waktu tersebut. Nah, dan bulan-bulan ke depannya juga seperti itu. Nah, untuk unit kerjanya silakan diganti, misalkan unit kerjanya diganti menjadi sesuai dengan unit kerjanya masing-masing. Misalkan UPTD, Puskesmas, Cipocok, Jaya. Aceh, Jaya. Nah, silakan kalau sudah selesai mengedit judulnya. Nah, ini sebenarnya di setiap masing-masing format kita sudah berikan contohnya, tapi kami akan jelaskan lebih lanjut lagi. Nomor itu diisi dengan angka, nama lengkap, silakan isi nama lengkap beserta gelar. NIP sesuaikan dengan NIP pegawainya. Nah, yang berbeda di sini, nama agenda dinas luarnya. Misalkan kalau saya kemarin terkait, misalkan BIMTEK Inovasi, Bimbingan Teknis Inovasi, nah, tanggal awalnya 6 Februari 2024, tanggal akhir 8 Februari. Jadi 2 hari ya. Nah, bila Bapak Ibu misalkan dinas luarnya hanya sehari, misalkan, tinggal sesuaikan aja nih, misalkan 1 harinya itu di tanggal 6 Februari.
Berarti tanggal akhirnya tinggal diganti saja. Tanggal 6 misal. Tanggal 6. Jadi sama ya, tanggal awal dan tanggal akhirnya sama. Ini kita anggap berarti pegawai tersebut dinas luarnya hanya sehari itu saja. Karena rata-rata yang dinas luar kan rapat-rapat itu kan biasanya sehari ya. Nah, jadi nanti pengisiannya seperti ini. Seperti itu. Nah, diisi juga yang lain-lainnya juga seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, dan juga izin Bapak Ibu untuk dinas luar ini nanti dilampirkan juga ya terkait surat tugasnya yang dibuat oleh Puskesmas atau surat undangannya. Jadi eh, misalkan Prabu nih, Prabu kan ikut BIMTEK Inovasi. Nah, nanti ketika mengupload, sorry, nanti ketika dijadikan dokumen PDF, format rekapan ini digabung juga dengan surat tugasnya di belakangnya gitu. Jadi digabung dalam menjadi satu file PDF. Mungkin nanti teman-teman operator nanti kebayang sih ya. Jadi nanti halaman satunya ini, si rekapan ini, halaman kedua dan seterusnya itu adalah surat tugas terkait agenda dinas luarnya kayak gitu. Untuk sebagai data pendukung saja sih untuk surat-surat tersebut. Tapi yang kita akan lihat fokusnya adalah di rekapan ini. Seperti itu. Nah, mungkin cukup jelas Bapak Ibu untuk di rekapan dinas luar. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Untuk dinas luar, apakah ada pertanyaan? Prabu tanya, itu yang dilampirin berarti surat tugas doang apa sama undangannya? Surat tugas saja, Bu. Surat tugas. Oh, undangannya nggak usah. Nggak perlu. Surat tugasnya aja cukup. Itu hanya sebagai data pendukung saja sih. Karena yang nanti kita tim verifikasi akan fokus adalah di rekapan sebenarnya. Gitu. Oke. Berarti kalau untuk keterangannya cuma di formatnya, belakangnya surat tugas. Jadi Iya, betul. undangan-undangannya nggak usah dilampirin lagi. Nggak perlu. Nggak perlu. Oke. Kalau Iya. yang sakit, ini kayak saya nih, sakitnya bertahun-tahun gimana? Tiap bulan bikin surat sakit, sama seperti biasa, diupload surat Ah, sakitnya, nah, gini. terus Kalau ini untuk yang sakit. sakit, mm, kalau untuk yang sakit, karena sebenarnya kan sakit ini udah terus menerus ya Bu ya. Beda hal Mm-mm. mungkin yang kalau misalkan cuti sakit beberapa hari ya, mungkin nanti dimasukkan ke dalam situ ya Bu ya. Di Mm-mm. dalam format rekapan cuti ya, jangan di dinas luar, rekapan cuti. Kalau yang sakitnya Maksudnya beberapa hari, iya, rekapan cuti sakit kan? iya betul. Nah, cuman Mm-mm. kalau yang kondisinya sakitnya ya berbulan-bulan ya, yang sakit kronis, ya itu nanti nggak perlu dimasukkan Bu. Jadi cukup melaporkan aja ke kita kayak gitu. Karena kita sudah Berarti saya ada nggak usah upload surat sakit tiap bulan. nggak Seperti perlu, biasa, nggak saya perlu. lampirin tuh tiap bulan. Iya, Hitungannya 1-2 hari, iya. Oke. iya. Jadi nggak perlu yang berbulan-bulan itu nggak perlu dilaporkan Itu karena sudah ada formatnya track berarti recordnya. cuti sakit, tapi tanggal mulai sakit. Itu kan ada ya tanggal mulai sakit sama tanggal selesai ya. Iya, tanggal selesainya. Jadi Terus saya gimana? sesuaikan aja dengan suratnya aja, Bu. Surat sakitnya misalkan surat sakit dokternya misalkan dari cuma sehari nih, 2 hari misalkan. Kan ada tuh surat sakit biasanya tanggal-tanggalnya. Iya, Misalkan kalau untuk surat sakit biasa kan normal 1-2 paling. Kalau ini ya saya ya, sebulan berarti 25 Januari sampai 25 Februari gitu. iya contoh kayak gitu. Kalau misalkan nanti ada yang sakit misalkan sampai sebulan atau 2 bulan kayak gitu ya. Cuman untuk kondisi pegawai tersebut yang ada di Ciracas ya, itu Hmm? karena kami ada punya track recordnya, jadi nggak perlu Hmm? dilaporkan lagi, Bu. Oke, Karena yang bersangkutan aman juga akan berarti ya. mengajukan, ya, karena yang bersangkutan juga akan mengajukan pensiun APS juga sih nanti juga, gitu ya. Oke, siap itu doang yang mau ditanyain. Makasih, Ya, Prabu. makasih. Banten Girang, ini suara saya terdengar ya? Banten Girang, oke saya lanjut. Ada pertanyaan lagi terkait rekapan dinas luar?
Oh ya, izin saya ingin menjelaskan kalau yang Zoom, karena Zoom itu kan tidak perlu keluar ya sebenarnya, bisa di puskesmas atau apa, jadi tidak perlu dilampirkan kalau yang untuk Zoom. Pak, mau nanya. Ya Bu, mangga. Ya, kalau misalnya cuman rapat dari pagi sampai jam 1 itu juga nggak usah ya Pak ya? Eh, dimasukkan saja Bu. Ya, jadi saya lupa jelasin ya. Jadi yang misalkan Ya, rapatnya misalnya setengah rapat hari, sampai siang, sampai sore gitu nggak balik lagi ke gudang gitu, itu nggak usah dimasukin atau tetap dimasukin tetap kita tetap upload. dimasukin ke dalam format rekapan cutinya. Sorry, dinas luar, sorry. Tetap dimasukkan ke dalam format rekapan dinas luar. Tetapi untuk harinya, misalkan nih, Bu Opi rapat nih di tanggal 20 Februari nih, hari ini. Cuman dari pagi sampai jam 12 doang. Berarti nanti di rekapan dinas luarnya, saya share lagi nih formatnya. Nah, misalkan, sebentar. Nah, misalkan Bu Opi nih, misalkan rapat dari cuman pagi sampai siang di tanggal 20 Februari. Berarti cuman di sini tanggal awalnya berarti 20 Februari 2024, tanggal akhirnya 20 Februari juga samain karena dianggapnya satu hari. Gitu ya Bu Api ya. Ya, tapi absen tetap tanda tangan ya. Misalnya dia Absen rapat di Legian, ya, absen tanda rapat tangan Bu. di Tetap ya, oke. ya. Kasih kasih ya Bu ya pertanyaannya. Ya, selanjutnya ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya izin lanjut terlebih dahulu. Nah, untuk yang terakhir ini adalah format data nominatif. Nanti saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak Ibu ada format data nominatif pegawai. Nah, Bapak Ibu tadi caranya sama, tinggal klik aja. Nah, di sini ada, nah nanti tinggal download saja, klik file, download Microsoft Excel. Sebentar Bapak Ibu. Izin, ini saya share screen terkait format data nominatif. Kenapa kami minta data nominatif? Karena berdasarkan evaluasi kemarin-kemarin di tahun 2023, kami dan tim keuangan terkadang agak bingung nih terkait jumlah pegawai. Sehingga eh, walaupun kami sudah mengupdate di Unpad ya terkait data pegawai, tetapi kami juga butuh data pembanding juga untuk eh, dari puskesmas atau dari RSUD maupun dari gudang farmasi dan labkesda. Sehingga kami tetap membutuhkan data nominatif ini. Caranya seperti apa, Bapak Ibu? Untuk judul sama, sesuai dengan periode pelaporannya, bulan Januari sampai Februari. Nah, unit kerjanya misalkan diganti UPTD, Puskesmas, Ciracas. Nah, Bapak Ibu silakan nanti, ini sudah ada contohnya. Bapak Ibu hanya cukup mengisi nomor diisi dengan angka.
nama lengkap diisi dengan nama pegawai tersebut, NIP diisi dengan NIP pegawai tersebut. Nah, untuk pangkat dan golongan nih mungkin ada perbedaan antara P3K dan PNS ya. Kalau PNS mungkin bisa seperti ini. Misal, contoh, saya kan pangkat golongannya pengatur 2C. Nah, itu bisa dua-duanya terisi gitu. Tetapi kalau untuk P3K, untuk pangkat ini tidak perlu diisi. Golongannya sesuaikan dengan SK P3K-nya. Contoh, di Puskesmas Ciracas itu misalkan ada apoteker Pratomo, Yulianto Pratomo. Dia golongan, kalau nggak salah X, atau X, kalau nggak salah golongan 10 Romawi ya. Jadi tinggal masukin aja golongan X, seperti ini. Prabu, tunggu. Ya, Ini mangga. saya memang sama yang P3K. Karena kalau kita buka ekinnya Pratomo Yulianto, itu tertulisnya 3B, bukan X loh. Oh, di Itu kinerjanya? Di kinerjanya 3B ya, Bu? Tertulisnya? iya, di ekinnya Tomo itu tertulisnya golongan 3B. 3B. Gitu. Makanya dia Tetap saya bikin golongan nominatif, daftar nominatif kita X, dia konfirmasi ke saya, Bu Tia, saya kalau di Ekin tertulisnya 3B, kata gitu. Oh, udah berubah ya sekarang SK-nya? Iya, di SK kami juga golongannya 3B, katanya gitu. Bukan X lagi. Itu gimana tuh? Oh, nanti aku coba konfirmasi ke P3K ya, karena kami Unpad menerima SK-nya, SK P3K-nya dengan Ya. masih golongan X ini, golongan Romawi. Iya, betul. Tapi kalau di Kalau, Ekin mereka udah 3B. nah, gini Bu, kalau kami Unpad masih berdasarkan dengan SK ya Bu ya, masih berpatokan dengan SK P3K-nya. Wow. Jadi ketika SK P3K-nya golongannya masih Romawi, berarti kita tetap masih golongan Romawi. Karena memang secara regulasi peraturan P3K memang golongannya memang berbentuk Romawi seperti ini, memang tidak seperti PNS kayak gitu. Jadi kalau untuk yang D3 misalkan itu golongan 8 kalau nggak salah. 8, ya. 8 untuk lulusan S1 non profesi itu IX 9. 9. Kalau profesi berarti 10 kayak gitu, Bu. Ya. X berarti. Coba dikonfirmasi Prabu, masalahnya yang bersangkutan juga kalau buka sistem ASN sama Ekinnya include-nya 3B tertulisnya. Include 3B ya. Oke, nanti aku coba konfirmasi ya, Bu ya, ke Ya. teman-teman P3K. Makasih, Bu, infonya. Ya, sama. Nah, untuk jabatan silakan sesuaikan dengan untuk PNS silakan sesuaikan dengan SK pangkat terakhirnya, atau bila teman-teman di puskesmasnya baru diangkat sebagai PNS misalkan, contoh di Puskesmas Pancur ada Bu Faiza. Bu Faiza itu baru diangkat jadi PNS. Berarti patokannya adalah berdasarkan SK PNS-nya. Begitu juga di Banten Girang ada Mbak Dika. Seperti itu. Nah, itu berarti jabatannya sesuaikan dengan di SK PNS. Kayak gitu. Lalu, untuk teman-teman P3K, silakan sesuaikan dengan SK P3K-nya. Contoh, tadi saya contohnya yang saya ingat ya, Pak Yulianto Pratomo dari Puskesmas Ciracas. Jabatannya itu apoteker ahli pertama. Berarti tulis aja di sini apoteker ahli pertama, kalau nggak salah ya, seingat saya. Kayak gitu. Betul. Nah, ini berarti sama dengan jabatan JFT-nya teman-teman PNS juga. Berarti Mirip. dia kalau ahli pertama, ahli muda, kita sebutkan seperti itu kan jabatan Betul. fungsionalnya. Betul, Oke. betul kayak gitu ya Bu ya. Karena Jadi emang benar kalau lihat dari TPP akan berhubungan dengan dia masuk JFU-nya apa? Ahli muda, ahli pertama itu kan ternyata yang kemarin saya konfirmasi itu berubah, ada perubahan nilai TPP kalau nggak salah itu, Nah, betul. Prabu, Makanya kenapa alur kita prosedur terkait TPP ini kita ubah di tahun ini, karena misal nih ada puskesmas yang naik pangkat misalkan, naik jenjang misalkan dari apoteker ahli pertama jadi apoteker ahli muda.
Ya. otomatis kan nilai TPP-nya berubah. Ya. Nah, nilai TPP itu kan sebenarnya yang berpegang nilai TPP itu kan ada di data keuangan, sehingga kita membagi tugas nih, teman-teman KTU melaporkan data pegawainya, data-data kepegawaiannya, kami yang menverifikasi dan memvalidasi dan menyesuaikan dengan data kepegawaian yang diusulkan dari Puskesmas, Labkesda, Gudang Farmasi, dan RSUD. Sehingga berharapnya tidak ada lagi terkait selisih data nominal TPP-nya gitu. Tidak ketidaksesuaian data nominal TPP-nya bisa kita minimalisir seperti itu Bu Tia. Jadi Siap. prinsipnya Berarti seperti kita masukin sesuai dengan JFT-nya mereka ya. betul. Oke. Bagi teman-teman yang puskesmasnya ada pelaksana, contoh Walantaka ada Bu Suhartini atau Bu Supri ya? Bu Suhartini. Bu Suhartini itu pelaksana, berarti di jabatannya tulis saja pelaksana. Begitu juga di Kalodran, itu ada juga Bu Supriyah, nggak salah. Tulis saja pelaksana, kayak gitu. Seperti itu. Dan juga teman-teman di RSUD juga ada beberapa yang pelaksana, tulis saja pelaksana. Seperti itu. Ada pertanyaan terlebih dahulu terkait data nominatif pegawai? Saya stop share dulu. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait data nominatif? Karena ini datanya mungkin lebih kompleks ya, lebih banyak. Ada pertanyaan? Nah, bila nanti, ini saya tambahkan lagi ya, bila nanti misalkan di periode selanjutnya, misalkan contoh, di periode Februari sampai Maret ya, 25 Februari sampai 25 Maret, ada yang pensiun. Pensiunnya, TMP-nya pasti per tanggal 1 kalau untuk yang pensiun ya. Pensiun batas usia pensiun ya, BUP. Pensiun yang normal gitu. Misalkan per tanggal 1. Berarti di data nominatif yang Bapak Ibu laporkan, data pegawai yang pensiun itu tidak perlu dimasukkan di data nominatif tersebut. Contoh, tahun ini kalau nggak salah yang pensiun itu ada di Sarangkota nanti, misalkan Bu Enok Sopiawati. Nah, misalkan itu di Sarangkota. Bu Enok itu nggak salah di bulan Mei atau Juni gitu ya. Nah, berarti itu tidak perlu dimasukkan ke rekapan periode tersebut. Misalkan TMT pensiunnya Bu Enok Sopiawati 1 Juni 2024, contoh ya. Berarti untuk periode Mei sampai Juni, data nominatifnya tidak perlu dimasukkan nama Bu Enok. Gitu ya. Begitu juga di Curug, misalkan nanti ada Bu Eci Sunarsi. Kalau misalkan TMT pensiunnya contoh, misalkan di 1 Agustus. Berarti di data nominatifnya untuk pengusulan yang periode Juli sampai Agustus itu tidak perlu dimasukkan nama Bu Eci Sunarsi. Seperti itu. Nah, begitu juga mungkin nanti ada kondisi yang mungkin kita tidak bisa perkirakan, misalkan ada yang meninggal dunia. Kalau ada yang meninggal dunia misalkan, berarti misalkan yang bersangkutan meninggal dunianya di tanggal tengahan nih, misalkan 15 Agustus 2024. Berarti nanti ketika dilaporkan ke dalam COP ini, di dalam rekapan nominatifnya itu tidak perlu dimasukkan nama pegawai yang meninggal dunia itu. Karena secara kepegawaian itu sudah dianggap sebenarnya pensiun sih. Hanya menunggu SK pensiunnya saja keluar. Seperti itu. Nah, terus bila ada pegawai, nah ini agak kompleks ya data nominatif karena berhubungan dengan mutasi pegawai juga. Misalkan bila ada yang mutasi, contoh mutasi misalkan mutasi pelantikan itu kadang tanggalnya kita tidak bisa perkirakan, misalkan pertengahan atau bahkan akhir. Nah, kadang seperti itu disesuaikan aja. Jadi misal misalkan namanya si A ini pindah ke Dinas Perikanan per tanggal 1 Agustus 2020, 15 Agustus 2024. Jadi
di data nominatifnya itu tidak perlu dimasukkan. Tetapi kami dari Umpak nanti sudah mempunyai catatan track record-nya. Mempunyai catatan siapa saja yang mutasi karena pelantikan. Kayak gitu. Jadi tidak perlu dimasukkan ke data nominatif. Misalkan tadi pegawai dilantik tertanggal 15 Agustus 2024. Berarti di periode pelaporan Juli sampai Agustus itu tidak perlu dimasukkan di dalam rekapan nominatifnya. Ada lagi misalkan yang mutasi ke luar kota. Itu pun sama, tidak perlu dimasukkan ke data nominatif. Nah, tetapi bila ada pegawai yang masuk, contoh yang terbaru itu Pancur, itu ada pindahan dari Lebak. Nah, atas nama Bu Sari. Nah, berarti Bu Sarinya dimasukkan ke dalam data nominatifnya. Gitu. Contoh, nanti misalkan Ciracas dapat pegawai pindahan dari Bekasi misalkan. Nah, dari Bekasi itu nanti dimasukkan ke, misalkan TMT-nya per tanggal 15 Agustus. Berarti di periode Juli sampai Agustus, di data nominatifnya nanti dimasukkan nama pegawai yang pindah dari Bekasi tersebut. Kayak gitu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan terkait data nominatif, ini karena emang agak kompleks ya, karena terkait perpindahan pegawai. Nanti bisa koordinasi dengan Umpak. Kayak gitu. Tapi bila puskesmas atau labkesda, gudang farmasi atau RSUD yang memang tidak ada perpindahan pegawai, tetap juga harus dilaporkan ya data nominatifnya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya izin lanjut nanti ke dalam teknis penginputan upload data. Kalau tidak ada, saya izin lanjut. Nah, saya share screen. Nah, izin saya lanjut. Nah, sekarang ke poin pembahasan ketiga terkait cara mengunggah data ya. Upload data, unggah data. Silakan nanti Bapak Ibu masuk ke dalam si OK-nya. Nanti tinggal klik unggah data saja di sini. Ada menu di sebelah di atas ya. Di kanan, sebelah kanan, klik saja unggah data. Nah, di sini ada Nah, di sini ada tulisan unggah data di sini. Ada tulisan unggah data, ada gambar seperti ini. Tinggal diklik saja. Klik unggah data. Nah, nanti akan diarahkan menuju pengisian Google Form, di mana nanti di sini kami mengingatkan kembali terkait data-data yang diminta. Ada 5 data di sini. Dibaca terlebih dahulu, di mana nanti dokumennya dalam bentuk PDF, format PDF, dengan ukuran maksimal 1 MB. Saya sudah riset sih kalau dokumen-dokumen rekapan yang seperti ini sih tidak sampai melebihi 1 MB. Jadi silakan Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak perlu dikompres lagi, tetapi bila lebih dari 1 MB, silakan nanti dikompres PDF saja. Begitu. Nah, nanti kalau sudah paham dan sudah mempersiapkan dokumen ini, silakan nanti klik next. Nah, di sini Bapak Ibu ada tulisan periode pelaporan dokumen kepegawaian. Di sini Bapak Ibu tinggal pilih. Nah, misalkan nanti yang sekarang kita akan upload yang paling mendekati adalah per periode 25 Januari sampai 25 Februari 2024. Silakan pilih ini nanti. Nah, nanti untuk bulan-bulan selanjutnya Pak disesuaikan. Prabu, maaf. Saya Oh, ya. pikir kalau udah lewat nggak usah diupload lagi gitu. Ternyata dari Januari ya. Betul. Karena gini Bu Opi, udah lewat ini kan masih dalam rentan waktu 25 Januari sampai 25 Februari.
gitu. Oh, Itu tetap dimasukkan ke dalam rekapan dinas luar ya. oh, termasuk yang kemarin inovasi itu saya pikir kan udah lewat nih rapat inovasi 3 hari itu ya. Nah, kan Ternyata inovasi dimasukin juga ya. dimasukin karena apa? Karena inovasi itu kan kalau nggak salah di awal Februari kalau nggak salah atau enggak di akhir Iya, tanggal iya, 28 Januari. Januari ya. Nah, itu Iya. masih di dalam waktu 25 Januari sampai 25 Februari. Nah, berarti itu tetap dimasukkan ya, Bu ya. Kayak gitu. Bu Opi ya. Kebayang ya, Bu Ya, ya? oke, oke. Oke. Oke, siap. Makasih Bu pertanyaannya. Nah, silakan. Nah, ini periode pelaporannya silakan dipilih sesuai nanti. Nah, nanti untuk bulan-bulan berikutnya juga seperti itu. Sudah kita siapkan misalkan untuk nanti periode Februari dan Maret, tinggal pilih saja 25 Februari sampai 25 Maret. April, Mei juga seperti itu. Nah, yang paling mendekatnya ini ya 25 Februari sampai 25 Januari sampai 25 Februari. Nah, nanti unit kerjanya silakan Bapak Ibu pilih sesuai unit kerjanya masing-masing. Ketika Puskesmas Cipocok Jaya ini melaporkan, silakan pilih UPTD Puskesmas Cipocok Jaya. Nah, bila Curug ya Curug, sesuaikan saja ya Bapak Ibu ya. Sampai ini sudah kami siapkan, tinggal pilih saja. Nah, saya contoh di sini RSUD dulu deh. UPTD RSUD Kota Serang. Silakan klik, kalau sudah, klik next. Nah, silakan Bapak Ibu nanti mengupload 5 dokumen yang kita minta. Di sini ada daftar hadir Mana sih daftar agak hadir pegawai, biar data agak nominatif, data rekap dinas luar, dan data rekap penilaian bulanan kinerja. Mas Prabu, Ya, gimana Bu? maaf sih mau nanya. Enggak. Iya Bu? Iya Bu Gimana? Bu Miana? Mas Aldi? Bu Miananya? Kemana? Sepertinya hilang ya. Izin saya lanjut dulu ya. Suaranya hilang. Oh ya udah, Iya, lanjut Bu. mau nanya ini kan kita mau ada yang UKOM juga nih. Kalau yang DL itu kan kita ada surat tugas kan, Mas? Betul. Nanti ada surat tugas. Iya. Terus Dari kalau UKOM itu masuknya cuti apa gimana ya, Mas? Karena kan kalau UKOM itu kan sendiri kan ya? Apa gimana, Mas? Hukum itu cuma sehari ya Bu ya? Kalau nggak 2 salah hari, 2 hari ya. 2 hari katanya. Hukum 2 hari. Kalau menurut saya itu dimasukkan ke dalam cuti saja Bu, karena ini kan sifatnya Oh, pribadi ya. cuti. Masuknya ke cuti Oh, saja. siap. Nanti karena itu masuknya Oke. ke pribadi. Iya, masalahnya kan kalau DL kan kita ada surat tugas kan. Cuma kan kalau UKOM ini kan pribadi gitu kan. Jadinya berarti masuknya cuti aja ya, Mas? Masuknya ke cuti aja. Gitu ya. Oke. Makasih, Mas. Ya, makasih Bu pertanyaannya. Oke. Nah, izin saya lanjut ya. Nah, ketika data-data tersebut 5 dokumen yang tadi sudah disiapkan dalam bentuk PDF, simpan saja di dalam komputer atau laptopnya. Tinggal Bapak Ibu tinggal klik file, sesuaikan dengan judul yang diminta ya. Misal daftar hadir pegawai, tinggal klik add file saja, klik browse, udah pilih saja dokumen PDF yang Bapak Ibu sudah siapkan. Punten karena ini saya random dulu ya terkait datanya. Nah, misalkan ini random saja ya. Nah, ini misalkan daftar hadir diupload seperti ini. Untuk penamaan filenya tidak ada kesatuan, silakan sesuaikan saja dengan isi dokumennya untuk nama filenya ya. Jadi tidak ada ketentuan nama file. Nah, data nominatif juga seperti itu. Silakan diupload data nominatifnya dalam bentuk PDF. Ini saya random. Ini saya hanya memberitahu cara menguploadnya saja. Mungkin kalau teman-teman operator sudah pahamlah terkait pengisian Google Form ini ya. Dan teman-teman Bapak Ibu KPU juga.
Data rekap cuti juga seperti itu, diupload saja. Diingatkan kembali untuk maksimal dokumennya 1 MB ya. Kalau lebih dari 1 MB, ketika Bapak Ibu upload, itu tidak akan tertolak. Sehingga Betul. sehingga diusahakan dikompres. Kalau sudah lebih 2 MB, sudah lebih dari 1 MB, silakan dikompres PDF saja. Prabu, ini Ya, aku Bu. juga udah nyoba nih. Nah, Barusan kita Tesari itu upload untuk SKP ya. Itu kalau per lembar 1 SKP itu ternyata kalau kita print out itu 18 lembar. Dia itu ternyata melebihi dari 1 MB. Nah, ini menjadi pelajaran takutnya kan DL itu yang kita sertakan surat tugas itu bisa 1 orang itu gantian ya DL-DL-nya. Kalau lebih dari 1 MB takutnya nanti nggak masuk. Nah, baik. Prabu bisa nggak sih jangan 1 MB dikasihnya 2 atau 3 MB gitu. Biar takutnya kalau DL-nya banyak, karena kan tiap orang ada yang DL-nya sehari program, apalagi yang untuk puskesmas yang pegawainya sedikit kayak saya, itu DL dia lagi, tapi dengan surat yang berbeda-beda gitu tuh. Jadi khawatirnya dalam 1 bulan itu bisa lebih dari 18 lembar surat tugas untuk ganti untuk bukti surat tugasnya teman-teman gitu. Takutnya penuh. Siap. Bisa nggak? Ini jadi, ya betul. Ini jadi masukan buat kami. Nanti kita coba setting. Jadi mungkin bisa untuk yang dari dinas luar aja ya. Yang dinas luar ini Ya, kita setting jadi mungkin lebih gede. dari 1 MB. Ya, Nah gitu. Cuman bisa juga nanti, jadi ada 2 cara sih Bu. Nanti ini dari teknis kitanya juga akan kita atur. Nanti juga bisa juga sih dikompres ya Bu. Nanti bisa dikompres juga dari PDF juga. Cuma nanti kita atur deh dari si oke-nya ini. Jadi sistemnya kita atur. Jadi bisa untuk dinas luar ini bisa lebih dari 1 MB. Gitu ya Bu ya. Ya. sepertinya gitu ya. Yang butuh hanya rekap dinas luar doang sih. Kalau yang lain mah cukup lah. Tapi kalau rekap dinas luar surat tugas kayaknya banyak Enggak. kemungkinan Siap. karena apalagi kalau akhir tahun kan rapat tiap hari, surat tugas tiap hari, dan itu aja orangnya, kita lagi berapa kali bisa kebanyakan kagak di puskesmasnya, kebanyakan rapatnya gitu tuh ya. Ini mengantisipasi gitu aja untuk Betul. kedepannya Mangga sekalian. Bu. Mangga. Makasih masukannya Bu ya. Nanti kita coba bantu untuk merubah sistem kita. Jadi kita merubah teknisnya kayak gitu. Jadi untuk dinas luar ini nanti kita bisa akomodir untuk lebih dari 1 MB. Saya izin lanjut terlebih dahulu. Nah, ini untuk dinas luar, nanti silakan diupload PDF-nya. Jadi setelah mengupload dokumen ini, udah Bapak Ibu tinggal sorry. Nah, kalau sudah terisi semua data dokumennya, sudah terupload semua, tinggal klik submit saja. Nanti Bapak Ibu jangan lupa klik submit ya. Jangan sampai nggak klik submit. Kalau nggak klik submit, itu datanya nggak akan masuk. Gitu. Klik submit. Nah, sini akan muncul seperti ini. Pelaporan dokumen kepegawaian tahun 2024, isian your response has been record atau isian telah direkam, telah masuk. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, berarti usulan Bapak Ibu sudah masuk ke dalam si oke. Nah, langkah selanjutnya adalah nanti dari Umpak dan Keuangan akan memverifikasi. Bila sudah oke dari hasil verifikasi kami, nanti kita akan tindak lanjuti untuk dibuatkan perekapan pemotongan TPP-nya. Tetapi bila ada hal yang memang kita verifikasi dan kita perlu konfirmasi lagi ke Kasubag PU, nanti mungkin akan kita tampilkan ke dalam si oke-nya data apa saja yang memang kurang lengkap. Nanti kita juga akan japri ke Kasubag PU-nya maupun operator. Kira-kira dokumen tersebut kenapa gitu. Sesuai hasil verifikasi kami, misalkan nanti ada kekurangan atau kita perlu konfirmasi, nanti kita akan konfirmasi. Nah, jadi mungkin cukup mudah ya, insya Allah. Jadi Bapak Ibu tinggal
Nanti tinggal mengupload saja seperti ini setiap bulannya, setiap paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Untuk dasar pengusulan TPP untuk ASN dan untuk PNS dan P3K. Saya izin stop share. Nah, sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu, sampai nanti saya akan lanjut ke pembahasan berikutnya di poin terakhir, yaitu cara meretap penilaian kinerja bulanan. Assalamualaikum. Tanya dong, Mas Prabu. Ya, Pak Iwan gimana? Di Curug kan ada 2 pegawai yang diterima untuk jadi tim TKHI ya. Itu kan waktunya lumayan lama. Uh, itu juga kan bagian dari tugas ya. Ya, Itu kita masukkan ke dinas luar atau mungkin cuti khusus atau gimana? TKHI ya. Ini sekalian aja ya, saya konfirmasi ke Puskesmas. Di Curug ada siapa, Pak, yang menjadi petugas TKHI? Ada Dokter Tias sama Ice. Puskesmas Curug. Mungkin tim keuangan, Mbak Jihan, mungkin bisa jadi catatan juga ya terkait yang TKHI ini. Dokter Tias ya, Dokter Tias Ya, sama Bu Bu Ice. Ice Ice siapa? Nama lengkap Ice Priyatna ya, kalau nggak salah. Tugas haji ya, Pak ya? Ice Priyatni. Priyatna. Betul. Ya. Betul. Nah, Bapak Ibu, izin ini kita sekalian konfirmasi ya. Yang TKHI selain Puskesmas Curug ada lagi? Puskesmas yang ASN-nya jadi petugas haji? Ada? Kayaknya cuman Curug ya kalau nggak salah. Hanya 2 dari kota kalau nggak salah ya. Oh gitu. Oke. Kalau ada mungkin bisa nanti konfirmasi. Ngobrol, Bu. Mas Prabu. Udah nyala. Audio. Iya Prabu, Serang Kota, Rahayu, yang petugas ada. lagi bintek hari ini. Puskesmas Serangkota, Bu Rahayu ya? Iya. Nah, aja yang ngobrol. Rahayu Mayasari. Oke, ada lagi Puskesmas lain? Mas Prabu, kalau yang Tubal, gimana yang Tubal? Oh, nanti aku jelasin ya Bu yang Tubal ya Bu ya. Aku coba kirim dulu yang rekapan sementara yang di chat Zoom ya. Mbak Jihan mungkin nanti bisa catat dari situ juga. Jadi yang cuti karena, bukan cuti ya. Karena gini, kalau untuk teman-teman TKHI, ini nanti kita akan follow up lebih lanjut ketika PSDM. Karena gini, dulu di beberapa tahun-tahun sebelumnya, untuk yang Bapak Ibu yang TKHI ini, sebenarnya kan sudah ada surat tugas ya dari, kalau nggak salah dari Kemenkes atau dari mana gitu ya. Nah ini perlu kita follow up lebih lanjut untuk TKHI, apakah nanti masuknya ke dinas luar atau ke cuti. Karena sebenarnya kan terkait TKHI ini kan sebenarnya adalah inisiatif dari pegawai tersebut untuk mengikuti TKHI. Tetapi di sisi lain juga ada surat tugas resmi dari Kementerian Kesehatan ya. Gitu. Jadi kita mohon izin, kita akan konfirmasi lebih lanjut dulu ke BKPSDM lebih baik seperti apa. Apakah dimasukkan ke dinas luar atau ke cuti. Izin ya Pak Iwan sama Bu Denti. Kalau Bu Denti mungkin kemarin udah upload ya. Cuma kan tapi TKHI belum mulai kan ya? Baru BIMTEK-nya ya? Belum, baru bimbingan aja. Nah ya berarti untuk yang sekarang kan berarti masih aktif ya, masih masuk. Cuman lagi BIMTEK saja ya. Itu Kayak di Bu bulan Rahayu. Mei kalau nggak salah ya untuk Bulan Mei ya. haji. Nah ya berarti kan Yang pasti di bulan sekarang haji ini sih. sekarang ini kan masih BIMTEK ya. Kalau nggak salah Bu Rahayu juga lagi BIMTEK gitu ya. Jadi itu masuknya masih dinas luar ya untuk BIMTEK seperti itu. Mohon maaf ini suaranya agak sedang kurangin. Izin saya lanjut ke Tubal ya.
tugas belajar. Mas Prabu, satu lagi. Ya, Pak Iwan. Pak Iwan, gimana? Kalau untuk apa namanya, selain TKHI ya, kan ada juga pegawai yang melaksanakan keberangkatan haji itu masuknya ke khusus, cuti khusus atau gimana? Oh, ini beda ya TKHI sama keberangkatan haji. Ya, beda. Yang dua tadi TKHI masuk mungkin dari tim Dinkes ya, melalui Kemenkes atau Kemenag ya, saya nggak ngerti. Yang satu lagi itu dia memang reguler, maksudnya eh, keberangkatan gitu sebagai Oh, jamaah. naik haji biasa, haji reguler ya? Maksudnya Ya, naik haji, betul. emang naik haji ibadah gitu ya? Betul ya. Siapa, Pak? Halo? Halo, Pak Iwan? Siapa yang naik haji kira-kira rencananya? Yon Kusono. Oh, Bapak sendiri. Ya. Oh, Pak Iwan. Jadi untuk kalau yang nanti akan menjalankan haji, silakan nanti usulkan untuk terkait cutinya itu menggunakan cuti. Bentar. Karena di formulir rasanya tidak ada ya untuk. Nah, kalau untuk ibadah itu nanti sesuai peraturan cuti dari BKN. Kalau untuk ibadah itu masuknya ke cuti antara cuti alasan penting atau besar. Nanti saya infokan lebih lanjut di grup kinerja ya. Intinya untuk cuti haji ini, kalau saya cuti besar sih saya. Cuti Jadi nanti besar. diusulkan ke cuti besar. Karena kenapa? Haji ini kan lebih dari sebulan ya. 40 harian kalau nggak salah ya. 40 hari. Nah, itu masuknya ke cuti besar gitu. Tapi nanti kita akan infokan terkait yang haji. Haji dan TKHI ya. Oke. Biar nanti ada dasar suratnya, nanti kita akan bikin suratnya juga biar menjadi dasar Bapak Ibu semua dalam menjalankan mereka Oke. cutinya gitu. Terima kasih. Nanti Bapak Ibu bila ada yang cuti haji, yang emang akan melaksanakan haji di tahun ini, nanti juga konfirmasi, nanti mengusulkan cutinya ya. Tapi nanti kita akan bikin suratnya kayak gitu. Nah, untuk izin saya lanjut lagi terkait tubel ya, Bu Haji Teti. Tubel ini kan ada beberapa di puskesmas ya. Contoh di Singandaru itu ada Dokter Samudra. Di Unyur itu ada Dokter Afifah. Di RSUD itu ada 2, nggak salah. Nah, sama di puskesmas Cipocok ya, Dokter Nurika. Nah, bagi yang tubel, tugas belajar, itu sebenarnya nanti, itu kan sudah ada di rekapan kami ya, sudah ada di track record kami yang tubel-tubel itu siapa saja. Tinggal nanti mungkin dari teman-teman Bapak Ibu KTU, tinggal disampaikan saja nih di daftar hadirnya, tulis saja keterangan sedang tugas belajar kayak gitu. Tapi untuk dimasukkan, jadi tidak perlu dimasukkan ke rekapan cuti, ataupun dinas luar itu nggak perlu. Karena tubel itu berbeda. Karena kalau tubel itu kan sebenarnya masih dapat TPP sebenarnya 100%. Jadi tetap dimasukkan ke dalam daftar hadir saja, cuman dikasih keterangan sedang tugas belajar seperti itu. Kayak gitu ya, Pak Ibu. Ada lagi pertanyaan? Nanti untuk yang cuti yang terkait haji dan TKHI mungkin nanti kita akan sampaikan ke BKPSDM. Nanti mungkin kita akan buat dasar suratnya sehingga nanti menjadi petim dasar Bapak Ibu dalam merekap cuti dinas luar dan sebagainya. Ada lagi pertanyaan? Sebelum saya lanjut ke pembahasan terakhir terkait merekap penilaian kinerja bulanan. Ntar saya ini. Nanti kalau ada yang Bapak Ibu yang pegawainya ada yang ditugaskan menjadi TKHI, silakan konfirmasi ke kami ya. Ini sudah ada 3 nama yang masuk, Dr. Tias, dan Bu Ice Priyatni dari Puskesmas Curug, dan Serang Kota, Bu Rahayu Mayasari. Tapi karena masih bulan Mei ya, untuk di periode Januari-Februari berarti masih dianggap bekerja. Oke, saya izin lanjut kalau tidak ada pertanyaan lagi ke pembahasan terakhir yaitu cara merekap penilaian kinerja bulanan.
Sebentar saya buka dulu. Ya, izin saya share screen. Saya akan sampaikan terkait cara merekap penilaian kinerja bulanan. Caranya seperti apa? Ini saya share screen dulu. Share screen terlebih dahulu. Izin Bu Denti, ini saya menggunakan akun kepala puskesmas Dr. Sofa ya. Jadi Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu harus mengakses kinerja dan login menggunakan akun kepala puskesmas. Jangan menggunakan akun yang lain, akun kepala puskesmas. Kenapa? Karena penilaian di masing-masing unit kerja itu, kalau untuk puskesmas itu ada di kepala puskesmas, Kapkesda Gudang Farmasi itu di kepala UPTD-nya. Nah, yang akan berbeda nanti di RSUD sebenarnya. Di RSUD ini berarti harus masuk ke beberapa akun di kepala bidang. Contoh di RSUD itu kan ada 3 bidang, berarti masuk ke akunnya kepala bidang pelayanan, masuk ke akun kepala bidang penunjang, dan kepala bidang keperawatan, dan juga masuk ke akun direktur RSUD. Kenapa? Karena di RSUD penilaiannya itu untuk yang di bawah bidang, staf-staf yang di bawah bidang atau fungsional di bawah bidang itu berada di kepala bidang. Nah, jadi intinya untuk RSUD mungkin nanti kita akan koordinasi lebih lanjut. Intinya harus masuk ke masing-masing akun kinerja yang menilai bawahannya. Seperti itu. Jadi mungkin untuk RSUD mungkin akan lebih ribet. Cuma mungkin nanti kita bareng-bareng untuk diskusi untuk RSUD. Nah, cuman saya contohkan dulu yang puskesmas. Caranya seperti apa? Pertama, Bapak Ibu di sini akan muncul daftar SKP-nya kepala puskesmas. Contoh di sini, jadi kita melihatnya yang periode 2024 ya. 2 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Silakan di sini ada menu tombol penilaian. Klik saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada muncul periode Februari, di mana dari 1 Februari sampai 29 Februari 2024. Nah, cara untuk merekap penilaiannya. Nah, di sini kan ada menu pelaksanaan kinerja dan pemantauan dan evaluasi. Nah, silakan Bapak Ibu klik di sini pemantauan dan evaluasi. Izin kalau terlalu cepat bisa bilang ya. Nah, silakan klik pemantauan dan evaluasi. Nah, karena kinerja itu, kinerja ini kan beda ya, Bu. Jadi kinerja ini misalkan untuk yang periode 25 Januari sampai 25 Februari, berarti yang diambil adalah bulan Februarinya. Nah, nanti untuk kedepannya juga seperti itu. Contoh, nanti untuk periode 25 Februari sampai 25 Maret, yang direkap adalah penilaian bulan Maretnya. Seperti itu. Nah, contoh untuk sekarang ini adalah penilaian Februari terlebih dahulu. Nah, untuk penilaian Februari ini, silakan pilih periode penilaian Februari. Silakan di sini ada rekap, ada tombol rekap penilaian bawahan. Nah, sini muncul tampilan pegawai-pegawai yang sudah mengisi kinerja dan sudah dinilai. Kayak gitu. Nah, tinggal
tinggal klik download Excel. Nah, nanti masuk ke dalam laptop atau komputer kita. Nah, saya izin stop share dulu. Nanti itu ketika Bapak Ibu download, masuk ke dalam downloadan laptop atau komputer Bapak Ibu semua. Nah, saya izin share screen lagi. Nah, sebentar. Nah, Bapak Ibu sudah melihat ya, di sini ada tampilan rekapan nilainya. Contoh, di Puskesmas Serang Kota, misalkan. Nah, di periode Februari ini rekapannya seperti ini. Nama, NIP, nama, jabatan, dan beserta penilaiannya, hasil nilainya. Nah, nanti ini yang Bapak Ibu jadikan PDF, dijadikan format PDF ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ini yang nanti akan di-upload ke dalam si Oke. Nanti dari hasil uploadan rekapan penilaian bulanan ini, nanti kita akan verifikasi lagi. Seperti itu, untuk terkait kinerjanya. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi mohon kami berpesan dari Unpak untuk kinerjanya silakan nanti untuk penilaian bulanannya silakan disiplin ya. Maksudnya dilaporkannya setiap bulan. Jadi jangan ada yang pegawainya yang bolong-bolong. Karena yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa pemotongan TPP ini melihat juga dari dasarnya adalah kinerja. Bila pegawai tersebut tidak melaporkan di bulan tersebut, itu nanti akan terkena potongan sekian persen dalam TPP-nya. Gitu. Jadi mohon memperhatikan terkait pengisian kinerjanya dan juga penilaian kinerjanya. Seperti itu. Paling kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk kepala puskesmasnya mungkin nanti itu masuknya ke rekapan kami ya di Dinas Kesehatan karena penilai kepala puskesmas kan ada di kepala dinas. Jadi nanti itu yang merekap dari Unpak. Paling seperti itu Bapak Ibu. Bila ada pertanyaan lagi terkait pembahasan yang terakhir ini terkait kinerja. Ada pertanyaan lagi terkait kinerja. Ini pegawai banyak ada yang masuk ke kami pertanyaan-pertanyaan terkait ada kinerjanya yang emang nggak bisa nggak bisa menambah periode penilaian Februarinya. Itu bisa nanti saya sudah share videonya di grup kinerja. Saya coba aja. Saya sudah share ulang lagi di grup kinerja. Jadi ada beberapa pegawai yang kemarin nggak bisa menambah periode Februarinya. Itu permasalahannya nanti bisa dilihat di video tersebut. Ada pertanyaan lagi? Bapak Ibu? Kalau tidak ada, izin kami meminta Bapak Ibu diusahakan sebelum tanggal 23 Bapak Ibu sudah mengupload ke dalam si Oke ya. Sehingga nanti dari Unpak dan Keuangan kita bisa berproses dari tanggal 23 tersebut. Untuk bisa berproses untuk divalidasi ke BKPSDM maupun diusulkan ke BPKAD Kota Serang. Seperti itu. Tapi untuk bulan-bulan selanjutnya, periode selanjutnya nanti paling lambat di tanggal 20 setiap bulannya Bapak Ibu sudah mengupload ke dalam si Oke. Kayak gitu.
sesuai surat edaran pengumuman yang sudah kami share. Ini ada pertanyaan dari RSUD. Tadi sudah saya jelaskan ya, RSUD terkait rekapan penilaian kinerjanya. Nanti kalau untuk RSUD mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa diskusi, karena mungkin RSUD agak lebih kompleks karena penilainya banyak, tidak hanya direkturnya saja. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Ada tambahan mungkin dari Mbak Jihan dari keuangan, karena Ya, tambahan, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari keuangan Dinkes mau sekilas info aja sih untuk insya Allah per 1 Maret gaji PNS sudah masuk di naik 8% di tabel Gapok sesuai PP nomor 5 tahun 2024 akan naik 8% per 1 Maret. Alhamdulillah, info terbaik informasi Jihan. Untuk rapelnya itu menunggu kesiapan dari Taspen cabang Serang dulu ya, karena beda-beda daerah, beda-beda pencairan untuk rapel Januari sama Februarinya. Kemudian untuk SKUM PTK 2024, berhubung tahun ini ada kenaikan gapok, jadi untuk SKUM-nya kita nunggu realisasi dari kenaikan 8%. Jadi bisa diterbitkan SKUM PTK 2024 itu setelah 1 Maret gitu. Jadi untuk SKUM-nya nanti saya kirim ke masing-masing KTU untuk di cross check kembali apakah ada yang salah atau ada yang perlu ditambahkan lagi tunjangannya, dan tidak bosan-bosannya ngingetin lagi ke pegawai-pegawai yang anaknya sudah lulus kuliah atau sudah lebih dari 21 tahun tapi tidak melanjutkan kuliah untuk segera lapor ke bagian keuangan untuk pengurangan tunjangan anaknya, karena ada lagi kasus lagi nggak sedikit ya. Ada lagi kemarin pengembalian pegawai tunjangan anak sampai 10 juta. Karena dari 2017 belum lapor bahwa anaknya sudah lulus kuliah sekolah tapi tidak melanjutkan kuliah gitu. Itu aja sih tambahan dari keuangan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Itu sesuai kelas jabatan ya, Ji? Apanya, Pak? Kenaikan yang 8% itu. Kenaikan 8% sesuai golongan dan masa kerja. Ada di tabel terbarunya di PP nomor 5 tahun 2024. Nanti dicari aja di Google tabelnya. Oke. Sesuai masa kerja dan golongan ya. Udah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk laporan pajak gimana Mbak Jihan? Untuk laporan pajak terakhir tanggal 31 Maret, SPT-nya ada di Bu Eva ya. Di Bu Eva Keuangan. Udah dibagikan belum? Belum ya? Belum kayaknya. Belum. Apa? Kemudian untuk pegawai yang TKHI, untuk pegawai yang TKHI itu untuk pemberian TPP-nya masih 100% dengan melampirkan surat tugas yang biasanya dikeluarkan oleh Kemenkes ya untuk TKHI khususnya. Kemudian untuk yang haji itu masuknya ke dalam cuti besar, tapi untuk pemberian TPP-nya tetap 100%. Sama seperti perlakuan kepada tubel juga, tunjangan belajar yang haji TPP masih 100%. Udah, itu aja dari keuangan. Rabu. Oke, makasih Mbak Jihan. Jadi terima kasih Mbak Jihan atas info tambahannya. Jadi terkait gaji tadi insya Allah nanti di bulan Maret ya sudah diberlakukan kenaikan gaji. Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya, akhirnya naik lagi gajinya setelah sekian lama gitu ya. Ya. Lalu untuk terkait TKHI tadi sudah dijawab Mbak Jihan ya. Jadi TKHI itu tetap ya. Jadi untuk TPP diberlakukan 100% ya. Ya. Kayak gitu ya.
Oke. Dan untuk yang cuti haji nanti mungkin Pak Iwan nanti mengajukannya cuti besar ya, seperti itu. Satu S Baik. apa? Tapi mungkin perlu yang diperhatikan oleh Bapak Ibu terkait SKUM ya. Ini sebenarnya SKUM ini sebenarnya ada, jadi melibatkan juga UMPEK ya, karena terkait data keluarga ya. Jadi mungkin nanti ke depannya nanti mungkin saya dan Mbak Jihan akan menyiapkan alur prosedur bagaimana nanti terkait pelaporan data keluarga. Karena seringkali permasalahannya adalah data keluarga di pegawai kita di Dinas Kesehatan ini seringkali tidak terupdate. Terkadang ada anak yang udah kuliah, ada anaknya yang mungkin ya mungkin ada yang baru lahir, baru melahirkan anaknya bertambah gitu. Nah, itu kadang kita sering miss ya. Nah, itu mungkin nanti untuk kedepannya kita akan siapkan prosedur lebih jelas seperti prosedur yang COK ini terkait TPP ini. Nanti kita akan sampaikan lebih lanjut ke Bapak dan Ibu semua. Tapi perlu diingat, mohon disampaikan ke keuangan dan juga UMPEK terkait data keluarga ya. Gitu seperti itu Bapak Ibu. Paling seperti itu Bapak Ibu. Mbak Jihan sudah cukup ya? Sudah ada tambahan lagi? Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Satu lagi mau nanya ke Mbak Jihan, boleh? Iya, boleh, Bu. Mbak Jihan, itu untuk SPT, ini kan seperti tahun lalu ya Pak Yamin suka minta diituin ya, minta dikumpulin. Iya. Atau lewat cukup lewat itu aja, kirim PDF aja. Bisa melalui ada nomor buktinya kan ya di email itu, nomor bukti lapor pajak sama NPWP, bisa seperti itu. Kita rekap, KTU-nya merekap semuanya, terus kita kasih ke bagian keuangan ya. pemilihan. Ya, betul. Oke, berarti sama seperti tahun lalu, terakhir bulan Maret, tanggal 31. Terakhir 30 atau 31 Maret ya kalau nggak salah tuh. Akhir Maret lah pokoknya terakhir. Kalau bisa sebelum tanggal 25, dikarenakan untuk pengajuan TPP Februari, nanti di bulan Maret harus melampirkan bukti lapor pajak. 25 apa? Maret? Maret, ya. Berarti sebelum tanggal 25 Maret, 25 semua Maret. teman-teman ASN harus bikin lapor pajak. Untuk yang P3K itu berarti nggak usah, karena belum dapat P3K Sudah ya. lapor pajak, dan sudah lapor LKHSN dan LHKPN. Oh gitu. Oke, berarti ASN aja ya 25 Maret ya Mbak? Iya. Oke, terima kasih. Oke. Oh iya, Bapak Ibu KTU, ini mumpung masih ada waktu, izin saya menambahkan terkait di luar pengusulan TPP, di luar COK. Bapak Ibu, yang pertama, mungkin beberapa sudah kita share ya, terkait edaran terkait penilaian angka kredit, integrasi, dan konversi bagi teman-teman JFT. Sudah ada ya, edarannya sudah diterima. Jadi, Bapak Ibu begini ya, takut ada salah persepsi di pegawai-pegawai di unit kerja masing-masing. Jadi Bapak Ibu, bagi teman-teman yang JFT, jabatan fungsional tertentu di Puskesmas, di Labkesda, dan juga di RSUD, silakan nanti, ini semua berlaku ya untuk semua JFT, tanpa terkecuali. Kenapa? Sesuai Permenpan nomor 1 tahun 2023, dan peraturan-peraturan yang lain, turunannya, bahwa PAK ini, penilaian angka kredit ini sudah berubah formatnya dan sudah berubah cara penilaiannya. Tidak seperti dahulu penilaiannya, sehingga Bapak Ibu, yang Bapak dan Ibu pejabat fungsional tertentu yang harus dilakukan adalah membuat DUPAK, daftar usulan penilaian angka kredit, yang dimana dilakukan yang dibuat sampai Desember 2022. Kenapa Desember 2022? Alurnya seperti ini Bapak Ibu. Setelah DUPAK dikirimkan ke UMPEK, DUPAK ini nanti kita akan buatkan PAK integrasi. PAK integrasi adalah transisi antara dari PAK yang lama, PAK yang model lama, ke dalam PAK dengan model terbaru yang berdasarkan kinerja.
Kalau dulu berdasarkan Dupak, nanti yang terbaru berdasarkan kinerja, berdasarkan SKP. Nah, sebelum masuk ke PAK yang berdasarkan kinerja harus dibuat PAK integrasi. PAK integrasi itu berdasarkan Dupak sampai Desember 2022. Nah, ini diberlakukan untuk semua jabatan pejabat fungsional tertentu. Perawat, dokter, bidan, dan segala macam. Yang dimana tidak hanya berlaku bagi Bapak Ibu yang naik pangkat saja, tapi ini berlaku bagi semua JFT. Di mana silakan nanti diusulkan Dupaknya ke Subbagian Umum dan Kepegawaian. Nanti tugas kami adalah yang memproses PAK integrasi dan PAK konversi. PAK konversi itu apa? PAK konversi ini adalah PAK yang terbaru, format terbaru yang berdasarkan kinerja. Nah, sebelum ada PAK konversi, harus ada PAK integrasinya terlebih dahulu. Sehingga integrasi dan konversi ini nanti kami yang Dinas Kesehatan yang akan memprosesnya. Seperti itu. Sehingga untuk Bapak Ibu yang mungkin PAK ini kan sebenarnya untuk juga pengusulan kenaikan pangkat juga. Sehingga nanti ini yang menjadi dasar untuk pengusulan kenaikan pangkat bagi jabatan fungsional tertentu. Sehingga mohon maaf bila teman-teman yang ada di Puskesmas, bila ada yang bertanya, mereka ada yang sudah mengusulkan Dupaknya gitu ya, dan sudah mengirimkan ke Unpad, mohon waktunya, karena kita sedang proses untuk PAK integrasi dan konversinya. Sehingga mohon kesabaran, mohon waktunya juga seperti itu. Bila ada yang bertanya seperti itu. Itu satu, terkait PAK. Lalu yang kedua, terkait pensiun, surat edarannya sudah kami kirimkan juga di grup kinerja. Bapak Ibu yang mungkin BUP-nya pensiunnya di tahun 2025, silakan saya ingatkan kembali, sudah mulai bisa diusulkan dokumen usulan pensiunnya. Silakan nanti disampaikan ke Unpad, dokumennya satu rangkap saja. Persyaratannya sudah ada di dalam surat edaran tersebut. Jadi ada pegawai, kemarin ada yang nanya pegawai dokumennya satu rangkap atau dua rangkap gitu. Jadi dokumennya satu rangkap ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti dokumen satu rangkap ini yang nanti kita bantu untuk usulkan ke BKPSDM dalam bentuk PDF, dalam bentuk scanan. Seperti itu Bapak Ibu, hanya itu aja sih tambahannya. Paling itu aja, kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan ke Unpad, ataupun nanti kalau ada terkait keuangan bisa ditanyakan ke Bajihan terkait SPT, terkait apa ya gaji dan segala macam. Paling seperti itu Bapak Ibu, bila tidak ada pertanyaan, saya cukupkan Zoom hari ini, saya stop record.